Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4. Kita akan masuk tema 1. Nah, dengan materi indahnya kebersamaan, fokus pada materi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke anak-anak, kita siapkan buku tulis kamu. Nanti yang penting bisa dicatat sebagai catatan harian dan suatu ketika bisa dibaca bersama. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu bersama. Kita ucapkan basmalah. Semoga kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tujuan kamu nanti setelah melihat dan menyimak video ini, kamu akan bisa menjelaskan tentang keragaman. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Oke, seperti kita dalam satu kelas, kita juga terdiri dari berbagai suku. Ada temanmu yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda, bahkan mungkin ada yang dari suku Papua. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, kekayaan suku, kekayaan agama yang berbeda-beda. Wujud syukur terhadap anugerah tersebut dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengembangkan yaitu sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Mungkin di daerah kalian ada yang punya tetangga selain non-muslim. Nah, kalian harus saling menghargai. Gotong royong yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah, misalnya rumah adat, dapat menghasilkan suatu peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang banyak. Namun sekarang cenderung pakai tukang ya, tidak menggunakan gotong royong lagi karena kita hidup di zaman modern. Tapi masih ada loh yang menggunakan kegotong royongan itu untuk membangun suatu tempat. Misalnya suatu tempat ibadah, membersihkan suatu tempat ibadah atau bergotong royong membersihkan lingkungan pada hari libur. Oke anak-anak, kita masih bersama dengan Bu Inayah. Kita masuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keragamannya itu sangat banyak sekali. Contohnya antara lain tentang rumah adat. Rumah adat itu di Indonesia banyak sekali. Setiap adat mempunyai rumah dengan ciri khas dan tujuan manfaat masing-masing. Yuk kita belajar tentang rumah adat Baduy. Kita lihat bersama ini gambarnya. Rumah adat Baduy mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah, sehingga di dalam bawahnya ini agak ronggang, naik ke atas dengan kaki-kaki ya. Jadi tidak menempel dengan tanah, seperti rumah kita kebanyakan ya. Yang kedua, tiang-tiang kolong harus dialasi dengan batu. Ketiga, dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Jadi belum menggunakan batu mirah seperti rumah modern. Keempat, atap terdiri atas 2 bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang daripada atap sebelah kanan. 5.
Atap terbuat dari ijuk atau daun kelapa yang sudah mengering sehingga warnanya coklat, kecoklatan agak ke hitam. Keenam, tidak mempunyai jendela. Ketujuh, lantainya terbuat dari bambu atau mereka biasa menyebut dengan palupuh. Rumah adat yang kedua, B, yaitu rumah adat Tongkonan. Kita lihat gambarnya seperti di bawah ini ya. Ciri khas dari rumah Tongkonan adalah sebagai berikut. 1. Terbuat dari kayu tanpa ada logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Kedua, berbentuk panggung di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Masih seperti yang tadi ya. Di bawahnya tidak menempel dengan tanah karena di sana bisa untuk tempat kandang hewan ternak. Ketiga, atap rumah terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu tertelungkup bersama buritan. Keempat, ujung atapnya runcing ke atas dan mengarah ke utara. Kelima, kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. 6. Banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat si pemilik rumah. Rumah adat yang ketiga, C, yaitu rumah adat Papua. Seperti semua kebanyakan rumah adat ya, atapnya dilihat itu pada gambar atapnya terbuat dari jerami, memfungsikan kekayaan alam ya yang dapat mereka manfaatkan. Oke, rumah adat Papua bernama Honai. Honai merupakan rumah adat daerah Papua. Honai berbentuk bulat, kayak setengah lingkaran ya. Difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin di pegunungan. 3. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat atau setengah lingkaran. Itu melambangkan persatuan yang sangat tinggi antara sesama suku di daerah Papua. Oke anak-anak, kita masuk ke kekayaan alam bangsa Indonesia yang lain yaitu berupa tarian. Di Indonesia banyak sekali tarian. Jumlahnya hampir sama dengan jumlah suku karena setiap suku mempunyai tarian masing-masing, tarian adat masing-masing ya. Kita akan belajar beberapa saja dan kita mulai dari tari kipas Pakarena. Oke, dilihat gambarnya D, tari kipas Pakarena. Nah, 1. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa. Itu ada di Sulawesi Selatan. Goa merupakan bekas suatu kerajaan. 2. Penghuni Boting Lanting sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Tarian ini merupakan gambaran suatu tarian yang menggambarkan kehidupan di sana berupa itu tadi ya, bercocok tanam, terus beternak dan berburu. Tarian ini biasanya dibawakan oleh beberapa gadis, biasanya berjumlah genap, sambil membawa kipas. Kekayaan alam bangsa Indonesia berikutnya yaitu berupa suku. Nah, suku di sini banyak sekali. Kalau kita kebanyakan yang berada di kota Surakarta ini masuk dalam suku Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan kalian ada yang bersuku Sunda karena orang tua kalian berasal dari Jawa Barat. Mungkin ada juga kalian yang bersuku Madura. Oke, kita mulai belajar dari suku Minang. Nah, suku Minang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kita lihat
Suku Minang itu mempunyai pakaian adat sendiri dan mempunyai rumah adat sendiri. Bentuknya seperti kita lihat di gambar ya. Satu, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut juga sebagai orang Padang atau Urak Awang. Kalau di sana biasanya makanan yang terkenal rendang ya. Ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Oke anak-anak, itu tadi beberapa kekayaan alam yang berada dan terdapat dan dipunyai oleh bangsa Indonesia. Itu tadi hanya baru sebagian kecil. Nah, kita mempunyai kewajiban, salah satunya adalah dengan cara menghargai keberagaman budaya, yaitu dengan cara mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika kamu mempelajari tari Bungang Jumpo. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang akan kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di subscribe yang belum, yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih. Nanti di slide berikutnya ada tugas yang bisa dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.